Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini masih menguat ya. Menguatnya sih 0,97 ya, dibulatin jadi 1%, oke lah. Tutup di 6898.2. Masih higher low dengan body candle yang ya nggak terlalu gede ya, 1% sih, tapi menguatnya. Seperti yang kita bahas kemarin masih ada peluang ke 6900-an dan hari ini sempat nyamperin 6913.69, tertinggi di hari ini ya. Mudah-mudahan masih bisa ke 7000 lah ini si IHSG. Tapi yang jelas adalah tetap stay safe aja karena ini udah masuk bulan Mei. Tidak menutup kemungkinan sih IHSG terkoreksi. Kalau kita lihat di sini outside bar nggak sih, lo 62597 oh enggak. Jadi kalau dari swing terakhir nih dari low April ya sampai sekarang, pullback terakhirnya masih di sini nih, ini outside bar 6585. Jadi selama nggak ke bawah 6585 ini masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Mudah-mudahan sekoreksi-koreksinya nyangkut di sekitar 6600-an lah ya IHSG. Harapannya gitu. Kalau ternyata ke bawah 6600-an, turun ke bawah 6585 ya ada peluang untuk ngetes area-area demand di bawahnya di sekitar 6400 sekian lah ya, 6400 sekian, terus 6300 sekian juga. Breakdown ke bawah itu ini nih, berpeluang nutup gap ini nih, di bawah 6200 tuh ya, 6000 kecil lah. Begitulah kira-kira. Jadi tetap stay safe. Si IHSG-nya memang masih hijau. Saya berharap di minggu ini itu bisa nyampe 7000 sebelum ganti minggu, karena di minggu depan itu ada libur gandeng sih, ada long weekend 12-13 libur, dan minggu depannya lagi kalau nggak salah inget itu full satu minggu, di hari kerjanya nggak ada libur, maksudnya minggu depannya lagi yang baru ada libur lagi. Jadi mudah-mudahan di minggu ini bisa nyampe ke 7000 lah, supaya lebih enak tradingnya ya, sebelum momen sell on May and go away. Oke, sekarang kita bahas saham-saham yang masih kasih cuan, terutama di hari ini tadi. Terutama di hari ini tadi ada saham-saham yang masih kasih cuan lah, jelas lah ya. Yang ngikutin live Instagram di pagi-pagi, live Instagram Cuan Community pagi-pagi, itu mestinya juga sempet dapet si MBMA. Ini dari kemarin diajakin belinya tuh di bawah 324 malah ya. Dan targetnya di 376 378 lah, target TP1. Stop lossnya di bawah 302. Udah nyampe target, lunas target TP1 karena hari ini high-nya di 380 sih. 382 sorry, high-nya di 382. Jadi happy cuan. Selamat. Boleh, kalau misalnya masih punya barang dan masih mau hold, mudah-mudahan masih di bawah ya. Bisa pasang elite sell di bawah low hari ini lah ya. Saya sih lebih pilih jualan dulu ya, karena ini area beli favorit saya belum disamperin di 280 dan 258. Area pre-entry, level pre-entry dan level entry-nya belum disamperin sih. Jadi kemarin waktu pagi-pagi itu di mention itu boleh dibeli si MBMA itu untuk ikutin swing pendeknya menuju ke target TP1 ini. Begitulah kira-kira ya. Kemudian yang kedua Archie. Hari ini Archie tadi di, kalau saya nggak salah inget, sekitar masih harganya masih 360-an, 368, 36 sekian lah ya. Masih di bawah 370 lah. Hari ini tutup di 382. Bagus buat yang fast trade, niatnya mau fast trade ya exit dulu, nggak masalah sih ya. Karena kalau belinya di 368 terus mau nge-hold, pasang trailing stopnya di mana kan bingung tuh ya. Di hourly ya, kalau di hourly atau di intraday pasang di bawah 370 juga mepet dengan harga belinya tadi waktu diajakin. Kalau misalnya modalnya lebih bawah, misal punya barang di harga 330, pokoknya di bawah 340 atau bahkan di bawah 350, bisa pasang elite sell di bawah 356 kalau masih mau nge-swing, karena ini masih ada kesempatan, ada peluang lanjut ke target full cycle di 400 ya, dari setup yang kebentuk di Februari tahun ini, Februari awal. Begitu. Lanjut sekarang kita bahas watchlist saham yang masih saya pantau-pantau nih. Yang pertama itu ada Cimori. Si Cimori masih lah ya, hari ini melemah dikit 0,2%.
Saya ngarepnya dia nyampe ke 4280 lah paling nggak. Tapi kalau ternyata balik lagi seperti yang kemarin diceritain sih, ternyata besok atau dalam waktu dekat ke depan ini naik ke atas 4590 mau dibeli duluan, silakan, nggak masalah. Gitu ya. Target TP1 masih di 5125 5150 lah. Begitu. Kemudian yang berikutnya ada Cepin. Nah, si Cepin kemarin kan sempat ada strategi beli ngantri di 4320 ya. Hari ini malah naik. Yang menariknya itu kemarin candle merah melemah 1,9%, hari ini hijau. Nah, jadi kemarin ada pullback, hari ini hijau. Jadi buat yang lagi incar Cepin, boleh diantriin di sini sih boleh ya, di sininya itu di 4740 boleh, atau kalau misalnya mau langsung beli juga boleh. Stop lossnya yang jelas di bawah 4580 lah, atau di bawah 454, di 4,5 gitu lah ya, itu boleh. Targetnya tetap target TP1 ada di 5250, target TP2 masih jauh di atas 6 ribuan sih. Saya nargetin ke target TP1 dulu kali ya di 5250 itu sih ya. Kalau ternyata apes kena stop loss ini juga bisa disiapkan buat copet-copet besok lah ya, mudah-mudahan lanjut jalan. Kalau misalnya apes kena stop loss ke bawah 4580 atau ke 4,5, nunggunya di 4320 dan 4100 gitu ya, baru stop lossnya di bawah 3900. Next, setelah Cepin ada GJTL yang masih dipantau karena masih di dalam range inside bar 10.50 sampai 11.45. Jadi saya tetap pilih nunggu ngantri di 9.90 dan 9.30 lah ya, supaya nggak terlalu gede stop lossnya. Karena stop lossnya di bawah 8.80 dan target TP1 ada di 12.35. Jadi supaya risk reward rasionya juga masih oke. Kemudian ITMG. Nah, ITMG jalan nih, mudah-mudahan lancar lah ke atas ke 25 ribuan. Disimpan, masih aman selama nggak tutup di bawah 21.400. Kemudian TINS juga jalan, akhirnya tutup lebih atas dari highest close di bulan April ya. Highest close di bulan April itu kan di 11.90. Hari ini 11.95, satu tik sih, tapi paling nggak tutup di atas closing tertinggi bulan lalu. Dan makin besar peluangnya untuk lanjut ke target TP2 di 13.35. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Harusnya udah punya barang sih. Di hold, jangan lupa diamankan. Boleh pasang elite sell atau trailing stop di bawah low hari inilah, di berapa low hari ini 11.15, berarti di 11.10 aja. Karena kalau ke 11.10 lagi ya nggak enak tuh ya. Mending ngantri lagi di area ungu atau lebih bawah. Gitu. Kemudian lanjut ada ERA. Mana nih? Nah, ini ERA. Nah, ERA ini hari ini menariknya adalah menguat 3,8% dan tutup di 496, hampir nyamperin 500 lagi. Dan ya RSI-nya nyampe ke area overbought lah ya. Artinya ya momentum naiknya cukup kenceng. Yang jadi menarik adalah lihat candlenya ini hijau, ada candle merah terus lanjut hijau. Ada rally base rally. Kemudian ini ada resisten di breakout pakai rally base rally. Jadi buat yang mau fast trade, siapa tahu besok ada nge-swing mungkin ke 482 atau ke 490-an. Ketika besok ada turun-turun ke 490-an nyampe 480, maksudnya bukan nyampe 480 ya, tapi range-nya gitu ya. 490 mungkin, atau kalau lebih dalam ya nungguinnya di 48 berapa tadi? 482 ya. Tuh, terus mantul dibeli boleh. Stop loss-nya itu cukup di bawah 470 dan targetnya di target TP2 ada di 515 itu. Jadi besok bisa nih buat watchlist copet-copet si ERA. Next ada film yang ternyata hari ini berhasil tutup di atas 2840, berhasil naik ya, berhasil ambil inducement dan bikin setup sekaligus ya. Setup CB1, tapi range-nya lebar sekali. Saya kurang suka sebenarnya yang range-nya lebar kayak gini, karena bikin strateginya jadi agak susah. Kalau kita kejar di area deket harga closing sekarang, stop loss-nya panjang nih, jauh. Nah, ini kita lihat besok lah ya. Kalau besok ada koreksi-koreksi, sebenarnya area belinya dari 27, 20, 24, 50, 21, 80 itu bisa ditaruh order beli dengan stop loss di bawah 1950. Tapi ini
lebar sekali range-nya, saya nggak gitu suka kalau range yang terlalu lebar dan langsung taruh plek gitu. Langsung taruh banyak order kayak gitu. Tunggu aja besok tuh nge-swing. Area favoritnya masih di pre-entry dan level entry. Pre-entry-nya 2450, entry-nya di 2180 ya. Target TP1 ada di 3550 tuh. Kemudian berikutnya ada cuan. Nah, jadi ceritanya hari ini IHSG kan hijau tuh. Didorong-dorong juga oleh si saham-saham Konglo lah, saham-sahamnya grup Pak PP juga ikutan naik ya. Bukan ikutan lagi sih ini. Lumayan naiknya. Cuan TPIA Petro, cuan saya suka naiknya. Hari ini menguat 12,9%. Nah, buat yang misalnya tadi kelewat momennya nih ya. Karena hari ini tutup di atas 8600, ini sebenarnya cukup bagus. Dan tutup di atas 8750 juga sih highest ini ya, area resisten yang ditandain 2 garis ini. Dan kemudian ini ada rally base rally. Jadi saya cukup ngarep dia ada nge-swing ke bawah dulu, ngetes ya area 7975 atau 8000 lah ya. 8000 baru dibeli. Oke. Stop loss-nya itu cukup kalau close di bawah 7675 atau di bawah 7675. Jadi kalau ngetes 8000 atau sedikit di bawahnya, terus mantul baru dibeli, stop loss-nya baru di bawah 7625. Gitu sih. Ya. Kalau besok untuk fast trade kita lihat intraday-nya. Ya, kita lihat besok intraday-nya ada peluang nggak? Bisa masuk watchlist buat fast trade juga ini, siapa tahu nih nutup gap di weekly ini ada gap di 11325 ya. Ini masih lumayan nih, ada peluang bikin range sideways yang cukup lebar di weekly kelihatan, atau di daily di zoom out yang cukup banyak kelihatan range-nya ya. Lanjut ada TPIA. Nah, TPIA saya suka. Suka karena pertama memang dia lagi ngetes area resisten 8900 dan 8900 9000 lah ya, belum di breakout. Hari ini juga candlenya lower high lower low. Yang jadi fokus saya tuh sekarang malah 8900 sih. Jika 8900 ini berhasil di breakout, ini akan memperbesar peluang untuk lanjut ke 9900 target TP2. 9900 10.000, dan kalau berhasil naik ke atas 8900 sih besar kemungkinan untuk lanjut ke atas 9000 ya. Jadi strateginya mungkin ini ada dua skenario sih ya. Bisa jadi watchlist buat fast trade besok. Siapa tahu pengen fast trade-nya di harga 8.000-an gitu ya. Strategi awalnya ya, strategi pertama buy break atau belinya tunggu ya dia naik ke atas 8900. Atau saya sih lebih pilih skenario yang kedua. Maksudnya lebih ngarepin skenario yang kedua, yaitu koreksi ke sekitar 8050. Di sini dibeli, baru stop loss-nya itu di bawah 7625 boleh. Enggak, jadi masih enggak terlalu banyak gitu ya. Targetnya juga sama di 9900-an. Jadi rasionya juga lebih bagus gitu. Kemudian si Petro juga menarik dipantau. Besok ini dipantau juga. Saya ngarepin turun dikit lagi lah di 2600, tapi ternyata nggak disamperin. Hari ini malah tutup lebih tinggi dibandingkan dengan highest close di bulan April. Satu tanda yang bagus sebenarnya. Fraktal juga udah di break dari kemarin sih. Fraktalnya itu ada di 2970, udah ditembus kemarin sebenarnya. Karena kemarin itu high-nya sempet di 2990. Nah, ini kalau mau fast trade atau yang nge-swing ngejar harga lah ya. Boleh sebenarnya, bisa lihat besok lah ya. Kalau besok respon atau besok nggak ada gelagat untuk ke bawah gitu, misalnya besok cukup ramah opennya, terus ada gerakan-gerakan ke atas atau malah lanjut naik ke atas 2990, dibeli boleh. Stop lossnya cukup di bawah 2750 aja, dan targetnya ini nih 3300-an. Lumayan kan, 3300 3380 ya, lumayan lah. Mudah-mudahan sih bisa dengan lancar ke sana ya. Itu. Lanjut sekarang bahas saham yang di request di kolom komen. Jadi kalau ada yang mau ditanyain atau ada request atau mau diskusi, silahkan langsung tulis aja di kolom komen di bawah. Saham yang di request itu ada Pegas. Nanya targetnya di berapa. Pegas ini ada setup baru sih. Dan dari sini saya nungguin di sekitar 1600-an, 1500 sampai 1600
sebenarnya sih 15.50 ya, area yang enak lah, 15.45 15.50 buat beli lagi karena strukturnya masih naik nih. Dia terakhir breakout high valid, artinya ada boss. Ini high valid 17.25 di Brazil breakout, bosnya masih nge-breakout high valid, berarti masih lanjut uptrend. Selama nggak turun dan tutup di bawah 14.25 ini strategi atau setup ini masih bisa dipakai. Dan target TP2 ada di 18.30, target full cycle di 2080. Mudah-mudahan sih bisa ke 2000 ya, tapi sebelum ke sana saya masih ngarep si Pegas nyamperin 15.50 atau ya paling enggak 15.80 lah. Ngarepnya sih gitu. Mudah-mudahan di ijabah. Buat yang belum punya barang sih ngarepnya kayak gitu ya. Tapi kalau ngejawab pertanyaannya adalah targetnya di mana dari setup ini, targetnya ada di 18.30, target TP2 gitu ya. Terus kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu ya, 7 Mei 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya. Saham pertama, Brand. Sebenarnya ini saham pernah masuk rekomendasi yang strateginya ngantri di 5.100. Karena ternyata beberapa hari belakangan ini malah dia stay di atas. Jadi sebenarnya ini boleh langsung dibeli sih. Dan di live Instagram kemarin itu pernah dibahas, bahkan tadi juga pernah dibahas, kalau area 6.000, area ungu ini itu adalah area beli. Jadi buat yang udah punya barang di hold, stop lossnya cukup di bawah 5475. Dan buat yang belum punya barang, ngantri 6.000 boleh, 6.000 ya, atau 5975 boleh, 6.000 boleh lah ya. Stop lossnya di bawah 5475, target TP1 di 7125. Langsung dibeli di 6200 juga boleh. Dengan konsekuensi stop lossnya juga sama di bawah 5475. Dan kalau ternyata apes kena stop loss, baru ngantri di 5100 dan 4610 ya. Kemudian stop lossnya baru di bawah 4180. Begitu. Kemudian saham kedua ada BRMS. Si BRMS harusnya udah punya barang dari mungkin kemarin atau paling enggak tadi, karena sempat di-mention tadi boleh dibeli waktu di harga agak bawah sih. Waktu live Instagram pagi-pagi ya. Nah, buat yang belum punya barang, area kotak ungu ini adalah area beli, jadi boleh dibeli. Buat yang minat silakan bikin order belinya di 388 boleh. Stop lossnya cukup di bawah 364 ya. Dan targetnya di sekitar ini, target TP2 di 468. Waspada juga di area 448 tapi ya. Jadi 448 sampai 468 lah. Risk reward rasionya masih oke ini. Lebih dari 1:2 harusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada PSAP. PSAP hari ini berhasil naik, harusnya juga ini udah punya barang, malah udah 2 REIT ini 2 kali take profit dengan entry di 245. Mungkin sempat entry di 224 juga, kok 245 sih, sorry, 246. Dan TP di 332. Sudah sempat 2 kali strategi itu jalan dan nyamperin target. Ini strategi untuk buyback, jadi harusnya ini strategi yang nothing tulus. Kalau misalnya apes kena stop loss ya cuman ngurangin cuan yang terakhir, berarti cuan REIT yang kedua. Enak ya. Kalau lanjut ke target TP2 ya alhamdulillah. Jadi ini ada peluang lanjut ke target TP2 sih. Meskipun PR pertama area 330-an ini harus di breakout. Jadi strateginya adalah belinya ngantri dulu sih boleh ya, ngantri di 306 boleh. 306 atau 304 atau 300 boleh lah. Dipilih aja, yang jelas stop lossnya itu di bawah 284. Karena pullback terakhir waktu harga naik terakhir ya, nyamperin target TP kedua, TP1 yang terakhir nih, nyamperin 332 yang terakhir. Dari low April ke highest April, itu pullback terakhirnya di 284. Jadi selama nggak ke bawah 284 ini masih cukup gede peluangnya untuk lanjut ke target TP2. Gitulah, jadi stop lossnya di bawah 284 dan boleh dibeli di 306 sampai 300, range-nya itu aja. Dan target TP2 di 410. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Jadi itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.